Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Fadli Zufar. Saya mahasiswa Universitas Komputer Indonesia dari program studi ilmu pemerintahan. Tujuan pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Pemerintahan Desa dengan dosen pengampu Pak Muhammad Usman, SSOS, MSI. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hubungan pemerintah desa dengan pemerintahan daerah. Oke teman-teman semuanya, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kita menyanyikan Indonesia Raya demi meningkatkan kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia. Dimohon untuk para penonton berdiri. Baik teman-teman, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, mari kita lanjutkan materi yang akan saya paparkan ini. Hubungan pemerintahan desa dengan pemerintahan daerah merupakan hubungan yang terjalin dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam kerangka negara kesatuan. Hubungan desa dengan pemerintahan daerah hingga saat ini masih mengalami permasalahan, yaitu dalam hal kewenangan, pembinaan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pasca reformasi, pengaturan tentang desa menjadi satu paket dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan yang terakhir desa diatur tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Hubungan pemerintahan daerah dan desa menjadi tidak menentu dan kabur dari esensinya. Selain melaksanakan sisa kewenangan pemerintahan daerah, walaupun tidak secara hierarkis, tetapi secara formalistik. Keberadaan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi asli berdasarkan hak asal-usul tidak sepenuhnya diakui sebagai negara kesatuan. Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan desa dan desa adat yang disebut sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, sebagaimana landasan konstitusional yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, penelitian memfokuskan pada dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana hubungan pemerintahan daerah dan desa pasca reformasi, sebelum dan sesudah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Kedua, sudah relevankah desain hubungan pemerintahan daerah dan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 jika dilihat dari konsep NKRI. Adapun pembahasan ini menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan yuridis normatif atau state approach, dan kemudian pendekatan historis atau historical approach. Dari hasil pembahasan ini, maka terdapat beberapa kesimpulan. Di antaranya, pertama, pengaturan desa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak mengalami perubahan yang begitu signifikan. Sehingga pengaturan tersebut
berimplikasi pada pemerintahan desa yang meliputi kewenangan, sistem organisasi pemerintahan, dan keuangan, serta pengelolaan aset dan sumber daya alam desa. Kedua hubungan pemerintahan daerah dan desa, terutama dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, semakin tidak jelas dan cenderung parsial. Karena pada dasarnya, desa dan daerah adalah subsistem dari pemerintahan yang memiliki pemerintahan tersendiri. Justru sebaliknya, diatur dalam satu undang-undang, sehingga esensi desa sebagai kesatuan masyarakat hukum menjadi kabur. Yang ketiga, desain Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak bertentangan dengan konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan desa justru memperkuat sistem negara kesatuan dengan menghormati dan mengakui keberadaannya. Keberadaan desa dan desa adat sebagai kesatuan masyarakat hukum serta otonomi desa memiliki landasan konstitusional. Kedudukan desa bukan sebagai susunan pemerintahan terendah, melainkan subsistem dari pemerintah. Karena desa menurut undang-undang ini adalah penggabungan dua unsur penting, yakni self-governing community dan local self-government yang dijalankan berdasarkan asas rekognisi dan subsidiaritas. Berhubungan dengan tema yang saya bahas, yaitu hubungan pemerintahan desa, saya ingin membahas juga tentang apakah permasalahan otonomi desa dapat terselesaikan. Otonomi sendiri berasal dari kata Latin. Kata otonomi berasal dari kata autos yang berarti sendiri, kemudian nomos yang berarti aturan. Otonomi adalah hak atau kewenangan yang dimiliki oleh suatu desa dan otonomi desa dengan tujuan untuk dapat mengembangkan desa itu sendiri dan seluruh masyarakatnya. Otonomi desa adalah hak, kewenangan, dan kewajiban desa otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya di desa itu sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Negara kita juga sudah menerapkan desa otonom. Namun, apakah pelaksanaan desa otonom itu berjalan lancar tanpa kendala atau sebaliknya? Dan jika ada kendala, bagaimana cara pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan itu tersebut? Pelaksanaan otonomi desa pertama kali dilaksanakan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pelaksanaan otonomi desa juga telah mengakibatkan perubahan sistem pemerintahan di Indonesia yang tentunya berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia. Ada beberapa landasan pelaksanaan otonomi desa di Indonesia yang meliputi tujuan politik, tujuan administrasi, dan juga tujuan ekonomi. Ada beberapa hal yang ingin diwujudkan dalam pelaksanaan otonomi desa. Antara lain, upaya mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Tantangan dalam pelaksanaan otonomi desa juga terdapat beberapa aspek yang menyebabkan pelaksanaan otonomi desa belum optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah lemahnya aspek regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan di desa dan pelaksanaan regulasi. Ada juga terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan otonomi desa. Permasalahan tersebut juga antaranya adanya eksploitasi pendapatan desa, pemahaman konsep desentralisasi, dan otonomi desa belum mantap. Kondisi SDM-nya, aparatur pemerintah yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan otonomi desa, korupsi di desa, adanya potensi konflik antar desa, dan adanya potensi konflik yang ada di desa. Adapun wujud dari revolusi mental pada tata kelola pemerintahan desa secara sederhana, mari kita uraikan sebagai berikut. Hubungan pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah pemerintahan yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari kepala desa mempunyai hubungan perintah yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, perangkat desa memiliki integritas sesuai tugas fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sekretariat desa terdiri dari kepala urusan, administrasi, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum yang dipimpin oleh sekretaris.
yang mempunyai tugas dalam bidang administrasi, pelaksanaan teknis lapangan, terdiri dari kepala seksi pemerintahan, kepala seksi pembangunan, dan kepala seksi kesejahteraan dalam struktur organisasi. Pemerintahan desa yang mempunyai tugas pelaksanaan operasional, pelaksanaan kewilayahan adalah kepala dusun yang bertugas membantu tugas kepala desa dalam memberikan pelayanan di wilayah dusun sebagai tugas kewilayahan. Hubungan perintah dalam tata kelola pemerintahan desa dalam revolusi mental dapat meningkatkan etos kerja dan kerjasama tim dalam melaksanakan tugas, masing-masing dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat dengan lebih baik. Hubungan konsultatif dalam tata kelola pemerintahan desa, kepala desa dengan BPD, yaitu mempunyai fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. BPD dengan etos kerja yang tinggi untuk mengawasi dan meminta keterangan, laporan dalam bentuk laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa. Selanjutnya, BPD dalam forum musyawarah desa menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pelaksanaan tugas BPD, mendapatkan biaya tunjangan dan operasional BPD sehingga BPD dalam melaksanakan tugas dengan kerja keras dalam wujud terjadinya perombakan program kerja BPD yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di desa. Lalu ada hubungan kemitraan dalam tata kelola pemerintahan desa. Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, badan kerjasama antar desa atau BKAD, dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Dalam hubungan kemitraan pemerintahan desa dengan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, BKAD, dan BUMDes dalam hal bekerja sama hubungan kemitraan yang dilakukan secara bersama-sama dengan melakukan penanaman dan internalisasi positif terkait atas kerja dan budaya sosial meliputi disiplin, kerja keras, kerjasama, integritas, dan gotong royong. Revolusi mental yang terwujud dalam hubungan kemitraan tersebut adalah tercapainya desa yang maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera. Lalu terakhir yang akan saya bahas adalah apa itu good government. Pembahasan ini adalah secara umum, yaitu good government adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. Good government menjalankan disiplin, anggaran, serta penciptaan legal dan politician framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Menurut Jenny Rockman, konsep government melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Dan menurut Pinto dalam Misjar, government adalah praktek penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Sementara itu, Hook dan Fairley dan kawan-kawan dalam Osborne berpendapat bahwa good government memiliki kriteria yang berkemampuan untuk memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transparan, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi, mementingkan kualitas, efektivitas, dan efisien, mempertimbangkan rasa keadilan, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai. Lalu contoh upaya menciptakan good government, yaitu secara umum tata pemerintahan yang baik dan bersih adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip good government, maka
Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu, perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sekian dari paparan materi saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya Fadli Zufar, mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.